حي على الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih sholat itu? Secara bahasa artinya berdoa. Secara istilah artinya serangkaian ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sekali lagi ya supaya kalian lebih mengingatnya. Secara bahasa artinya berdoa. Secara istilah artinya serangkaian ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Mengapa kita harus sholat? Kalau Rara dari kecil udah terbiasa sholat, insya Allah kalau nanti udah besar tidak akan meninggalkan sholat. Amalan yang pertama kali dihisap kan sholat wajib, Ra. Iya. Terus sholat sunnah juga bisa melengkapi sholat wajib kita yang kurang sempurna kan, Uma? Betul, Nusa. Amalan sunnah bisa menyempurnakan amalan yang wajib. Sebentar lagi matahari terbit tuh. Rara jangan sampai meninggalkan sholat. Oh, iya. Karena hukumnya... Iya. Rara mau sholat sekarang. Nah, gitu dong. Karena sholat adalah kewajiban seorang muslim dan sholat adalah tiangnya agama. Kapankah waktu pelaksanaan sholat? Subuh dimulai saat terbit fajar shidik sampai terbitnya matahari. Zuhur dimulai saat matahari tergelincir dan miring di sebelah barat dan berakhir hingga bayangan benda sama dengan ukuran aslinya. Asar dimulai sejak berakhirnya waktu sholat zuhur hingga terbenamnya matahari. Maghrib dimulai sejak terbenamnya matahari hingga hilangnya mega merah. Isya, waktu sholat Isya dimulai sejak hilangnya mega merah dan berakhir saat terbit fajar. Sholat wajib terdiri dari 5 waktu. Sekarang coba sebutkan apa saja namanya dan berapa rokaatnya. Sholat subuh 2 rakaat. Sholat zuhur 4 rakaat. Sholat asyar 4 rakaat. Sholat maghrib 3 rakaat. Sholat isya 4 rakaat. Ya, bagus. Jawaban kalian benar semuanya. Nah, sekarang kira-kira apa sih manfaat sholat untuk kehidupan kita? Ada yang tahu? Orang yang khusyuk dalam sholatnya dapat dilihat dari sikapnya dalam menggunakan waktu. Ia tidak mau waktunya berlalu sia-sia. Orang yang khusyuk dalam sholatnya pasti akan memanfaatkan waktu sebaik mungkin, seperti rajin belajar, tidak banyak main, atau membantu orang tua. Sholat seseorang tidak akan diterima jika tidak diawali dengan berwudu. Berarti seseorang yang melaksanakan sholat, dia sudah membersihkan tubuhnya sehari sebanyak 5 kali. Berarti tubuhnya amat sangat bersih ya nak. Nah, Allah juga sangat mencintai orang-orang yang bertaubat dan mensucikan diri. Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Orang yang khusyuk dalam sholatnya melakukan segala sesuatu bukan karena ingin dilihat guru, orang tua, atau temannya. Orang yang khusyuk dalam sholatnya akan melakukan segala sesuatu karena Allah. Jadi, orang yang khusyuk dalam sholatnya akan bersungguh-sungguh melakukan tugas atau kewajibannya, walaupun di dekatnya tidak ada yang melihatnya. Dia hanya berharap balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat mengajarkan bahwa kesuksesan bisa diperoleh dengan hidup disiplin dan teratur. Orang yang sholatnya khusyuk dapat dilihat dari perilakunya sehari-hari. Apakah ia bisa tertib
teratur dan disiplin dalam hidupnya atau tidak. Dalam ibadah sholat ada tumak ninah. Tumak ninah mengandung arti tenang, konsentrasi, dan menikmati ibadah yang dilakukan. Seperti apa contohnya, Miss? Contohnya, kalian tidak tergesa-gesa saat sujud, tidak tergesa-gesa saat ruku. Itu adalah contoh dari tumak ninah. Saat bersujud, kepala dan kaki kita sama derajatnya. Ini menunjukkan bahwa saat bersujud, manusia sudah hilang rasa kesombongannya. Jika tidak memiliki sifat sombong, berarti dia memiliki sikap apa lawan dari sikap sombong? Ya, betul, yaitu sikap rendah hati. Nah, di antara cirinya orang yang rendah hati adalah tidak melihat orang lain lebih rendah daripada dirinya. Sholat diakhiri dengan salam. Nah, kalimat salam merupakan sebuah doa, yaitu ucapan semoga Allah memberikan keselamatan, rahmat, dan keberkahan bagimu. Ucapan salam ketika sholat mengandung makna bahwa kita tidak akan berbuat jahat pada orang lain. Kita akan selalu berbuat baik pada orang lain. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dalam surat Al-Ankabut ayat 45, Allah menjelaskan bahwa sholat itu dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Berarti seseorang yang sholatnya benar, dia tidak akan pernah berbuat keji dan munkar. Terima kasih ya nak sudah menyimak video ini. Jangan lupa selama masa belajar di rumah, sholatnya 5 waktu gak boleh bolong, tepat pada waktunya saat azan langsung sholat, dan tetap semangat belajar karena mencari ridho Allah. Assalamualaikum.